Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Dapur Asa. Nah, kali ini aku membuat pizza. Ini tanpa oven, tanpa mixer, dan ini cuma pakai teflon. Dan untuk satu resep aku bikin menjadi dua varian ya, untuk manis dan gurih. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana dan bahan apa aja yang aku pakai, simak videonya hingga selesai ya. Nah, pertama-tama siapkan wadah. Ini aku masukkan 1 sendok makan gula pasir, ragi instan sebanyak 1 sendok teh, kemudian tambahkan air hangat sebanyak kurang lebih 130 ml ya. Kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 butir telur, garam, dan minyak goreng atau minyak sayur sebanyak 2 sendok makan. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya ini akan aku tambahkan tepung terigu sebanyak 30 sendok makan ya, atau setara dengan 300 gram. Di sini aku pakai tepung terigu protein tinggi yaitu Cakra Kembar. Kemudian ini akan aku aduk dengan menggunakan spatula seperti ini, dan ini kita campur, kita aduk hingga semua bahan tercampur rata hingga membentuk suatu adonan ya. Nah, sambil mengaduk adonan, ini aku mau sapa teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu serta dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baiklah, kita kembali ke adonan. Untuk teksturnya memang agak lengket seperti ini ya, tapi nggak masalah. Selanjutnya ini akan aku pindahkan ke dalam mangkok wadah yang udah aku beri oles dengan minyak goreng ya, biar nanti tidak lengket jika kita ambil waktu sudah proofing. Kemudian ini akan aku istirahatkan atau proofing selama 30 menit. Sambil menunggu kita istirahatkan adonannya, kita buat isiannya. Di sini aku mau bikin isiannya untuk yang asin gurih ya. Ini aku pakai setengah buah bawang bombay, aku tumis. Dan jika teman-teman kalau mau bikin 2 loyang itu semua asin, ini kita kalikan 2 ya untuk bahannya. Kemudian ini aku pakai 2 buah sosis ya. Kemudian ini kita masak hingga matang, karena nanti toppingnya kita itu pakai teflon, jadi sebaiknya untuk toppingnya harus matang ya. Selanjutnya ini akan aku tambahkan ini saus tomat dan saus spaghetti ya. Aku campur, aku mix, kemudian ini kita masukkan dan aku masak hingga tercampur rata ke sosis ini tadi. Ini sebentar aja masaknya. Kalau udah tercampur rata seperti ini, kemudian kita matikan api kompornya dan sisihkan. Nah, selanjutnya ini adonannya udah selesai aku cuekin selama 30 menit ya. Ini akan aku pindahkan ke meja kerja. Sebelumnya beri taburan tepung terigu ya, agar tidak lengket dan lebih mudah kita mengulenya. Di sini akan aku uleni ringan aja untuk membuang gas-gas yang ada di dalam ya. Kempiskan semua udara yang ada di dalam. Ini kita uleni ringan aja seperti ini. Oh iya, buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, selamat datang dan salam kenal dari aku ya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube aku. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini akan aku bagi menjadi 2 bagian sama rata. Kemudian kita pipihkan ya, seperti ini. Boleh menggunakan tangan atau rolling pin. Kita pipihkan hingga membentuk sesuai ukuran dengan teflon kita ya. Di sini aku nanti pakai teflon ukuran diameternya itu 24 cm. Nah, seperti ini aku rasa udah cukup. Sebelumnya untuk teflonnya kita beri oles dengan margarin tipis ya, seperti ini. Kita oles hingga rata. Selanjutnya ini akan aku pindahkan adonan ke teflon ya. Kita rapikan kembali hingga
rapi hingga rata seperti ini sesuai dengan ukuran teflon yang kita pakai. Kalau mau pinggiran juga boleh kasih pinggiran. Kemudian ini tusuk dengan garpu ya bagian tengahnya agar nanti tidak menggelembung waktu dipanggang. Kemudian ini akan aku istirahatkan sebentar kurang lebih selama 10 menit. Lanjut ini adonan yang kedua sama kita lakukan seperti hal yang tadi ya. Sama kita pipihkan sesuai dengan ukuran teflon dan jangan lupa ditusuk dengan garpu seperti ini dan ini dicuekin selama 10 menit aja. Lanjut setelah kita istirahatkan sejenak tadi, ini aku nyalakan apinya dengan api kecil aja ya. Kemudian ini akan aku panggang dengan api kecil selama kurang lebih 8 hingga 10 menit dan jangan lupa ditutup. Sebaiknya tutupnya pakai bahan seperti ini ya, jangan kaca ya biar nanti hasilnya matang merata kalau pakai tutup seperti ini. Selanjutnya ini adonan yang kedua juga aku panggang ya. Waktunya sama kurang lebih 8 hingga 10 menit dengan api kecil dan jangan lupa ditutup ya. Nah setelah 10 menit ini tadi maaf tidak kerekod ya waktu kita membalik, ini aku balik adonan pizzanya kemudian beri topping ini yang asin gurih ya, aku beri topping yang dibuat tadi. Ini kita ratakan seperti ini. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, kita balik dulu adonannya. Kemudian baru kita beri topping baliknya tadi ya. Kemudian ini aku kasih keju mozzarella. Aku parut seperti ini. Kalau nggak ada pakai keju cheddar juga nggak apa-apa. Jadi sesuaikan aja untuk toppingnya yang ada di rumah. Nggak harus memaksakan seperti sesuai dengan contoh ya. Ini aku beri oregano sedikit. Lanjut ini aku panggang dengan waktu kurang lebih juga 10 menit dengan api kecil. Lanjut ini untuk yang adonan kulit yang kedua ya. Ini udah 10 menit aku balik ya. Tapi di sini aku mau versi yang manisnya. Ini aku pakai selai coklat. Aku ratakan ke semua hingga pinggir seperti ini ya, bebas pakai selainya. Selanjutnya ini aku beri topping pisang, aku potong seperti ini. Ini kita tata hingga rata. Lanjut ini aku beri taburan keju cheddar parut ya. Jadi teman-teman sesuaikan aja toppingnya sesuai selera aja. Nah seperti ini. Lanjut ini akan aku tambahkan, ini ada glaze coklat ya, aku tambahkan biar lebih manis dan cakep. Dan ini juga ada glaze rasa susu, aku tambahkan juga. Lanjut ini aku panggang selama kurang lebih 10 menit dengan api kecil ya. Tada! Nah ini hasilnya teman-teman yang udah selesai, yang udah matang. Kemudian ini aku angkat. Dan ini hasilnya kedua pizza yang aku bikin. Ada 2 varian rasa, asin gurih dan manis. Dan ini pastinya bikinnya sangat gampang ya teman-teman. Dan untuk teksturnya ini tidak keras, tidak alot ya seperti ini. Kejunya meleleh cakep seperti ini. Dan ini rasanya benar-benar empuk, fluffy seperti ini ya. Hampir menyerupai roti. Dan ini empuk jika aku potong ya, nggak alot. Dan ini mantep banget, pas untuk gurihnya. Manisnya benar-benar pas, tidak gosong. Untuk yang versi manis juga demikian. Ini juga matangnya merata, atas dan bawah ya, pas, enak banget. Jadi gimana teman-teman, gampang kan bikinnya? Dan ini tanpa oven dan tanpa mixer, semua bisa bikin pizza di rumah. Dan ini adalah cocok sekali buat cemilan dikala hujan turun ya. Dan pastinya anak-anak suka semua. Nah gimana, jadi nggak ada alasan lagi ya buat bikin pizza karena tidak punya oven. Karena meskipun tanpa oven, cukup dengan teflon kita bisa membuat sendiri pizza homemade yang benar-benar enak dan fluffy. Nah sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan jangan lupa like serta subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.